kalau cetak prestasi sana-sini yang klaim, banyak yang klaim. Tapi kalau nggak ada prestasi pada diam atau mungkin ujung-ujungnya komplain. Tapi yang pasti tercetak ke prestasi adalah buah kerja keras dari banyak pihak, baik yang ada di dalam dan juga luar lapangan. Pertanyaannya jadi andil siapa? Kami bahas bersama Abdul Haris, pengamat sepak bola. Selamat malam, Mas Haris. Apa kabar? Selamat malam. Jadi kalau ngomongin andil siapa sebenarnya tokoh yang di balik kemenangan hebat Indonesia atas Kuwait kemarin? Setali 3 uang dengan artikel yang ada di PSSI kah? Ya memang artikel itu bisa saya katakan blunder ya, karena harusnya media sekelas milik federasi tidak menampilkan artikel seperti itu. Memang mereka mengklaim bahwa itu dikeluarkan oleh wartawan senior, opini luar, tapi ya sepatutnya tidak ditayangkan di media resmi sekelas PSSI. Dan andil siapa? Saya pikir ini andil keseluruhan tim ya. Strateginya Coach Sintayong, kemudian juga kerja keras para pemain, dan juga doa para supporter juga sih. Iya, karena yang ketika mencetak sebuah prestasi itu kan banyak yang terlibat, gak cuma yang main di lapangan aja, yang di luar pun yang tidak main juga ikut terlibat dong pastinya ya. Nah, kalau kita ngomongin juga masih terkait dengan apa yang ditulis di artikel, walaupun memang itu adalah kolom opini ya, tapi berbicara mengenai prestasi sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Ketum PSSI yang sekarang Muhammad Iryawan seperti apa? Apakah memang di bawah kepemimpinan Pak Iwan Bule ini cukup banyak bisa memberikan solusi, menyelesaikan masalah-masalah yang kayaknya udah berkarat di dunia sepak bola selama ini? Banyak banget kan, ada isu pengaturan skor dan lain sebagainya lah. Ya, kalau kita lihat dari beberapa sisi, ada sisi positif, ada juga sisi negatif. Kita mesti fair ya menjabarkannya. Kalau dari sisi positifnya, paling tidak di era Pak Iwan Bule ini ada liga yang berjenjang yang digulirkan, bukan hanya liga senior, tapi juga ada U18 dan sampai Elite Pro, liga U16. Tapi juga di sisi lain ada sisi-sisi negatifnya. Masalah training camp yang belum bisa terpenuhi, padahal kita tahu sekelas tim nasional Indonesia harusnya punya training camp. Kemarin kejadian beberapa waktu lalu saat timnas ingin melakukan TC di stadion Madias GBK, ternyata stadionnya belum di booking atau bookingnya tidak sesuai waktunya. Ini kan bisa jadi lucu ya, untuk sekelas timnas harus booking stadion karena tidak punya lapangan sendiri. Kemudian juga ada banyak hal yang masalah wasit di Liga 1, Liga 2 yang masih banyak sekali kontroversi, dan juga ada aura seperti pengaturan skor di Liga 3. Ini tentu menjadi PR besar dari PSSI kepemimpinan Pak Iwan ya. Oke, jadi memang permasalahannya masih kompleks ya, masih belum bisa menyelesaikan paling tidak separuhnya dari permasalahan yang ada di sepak bola kita kan? Masih jauh. Memang ada hal positif yang dilakukan ya. Seperti tadi kita katakan, kompetisi mulai ada berjenjangnya, juga ada liga wanita yang akan digelar juga. Tapi memang PR-nya masih sangat banyak, bisa dikatakan boroknya ya. Ini yang harus segera dibenahi, yang harus luka-luka ini, virus-virus ini, mafia bola segala macam, ini harus dibenahi. Dan juga kepemilikan klub ya, banyak sekali kepemilikan ganda, satu orang atau satu pihak bisa memiliki beberapa klub, kan ini harusnya tidak sesuai regulasi FIFA. Iya. Kemudian juga pergantian klub juga, dari klub bernama ini berubah nama menjadi ini, kemudian pindah home base, ini tentu tidak baik buat sepak bola Indonesia. Ini yang harus segera dibenahi oleh PSSI ya, siapapun pemimpinnya, termasuk Pak Iwan. Oke, mengusir virus, membersihkan jentik-jentik masalah itu, kemudian mencetak prestasi, itu kan menjadi tugas tanggung jawab bukan hanya PSSI seorang sebagai induk ya sepak bola di Indonesia, tapi juga banyak yang terlibat, ada Kemenpora dan lain sebagainya. Nah, ini butuh tentunya mensinergikan, dan PSSI punya peran besar, andil yang sangat besar di sana. Anda melihat bagaimana
bagaimana andil PSSI bisa mensinergikan semua yang terlibat sehingga ya itu tadi bisa membereskan masalah-masalah. Ya, memang banyak pihak yang harus terlibat, bukan hanya PSSI. Tapi yang paling penting adalah gerbongnya kan gerbong PSSI ini. Kalau PSSI-nya tidak bergerak banyak, ya tentu saja keretanya tidak akan tertarik, tidak akan bergerak ya, karena PSSI ini bukan hanya Pak Iwan, kan ada juga Exco. Exco ini juga yang pengeluar keputusan juga, dan ini yang juga dalam satu bisa dikatakan dalam satu paket ya, ketua umum, sekjen dan juga Exco ini yang menjadi berperan penting untuk bisa mengubah sementara Kemenpora, pemerintah ini sebagai pihak pendorong saja. Kalau PSSI-nya tidak bergerak dan klub-klubnya juga diam saja, ya kita bisa dikatakan bermimpi ya untuk bisa melihat sepak bola kita maju ke depan mengejar ketertinggalan. Nah, untuk memuluskan jalan itu semua, membawa sepak bola Indonesia lebih maju, lebih berkembang, lebih bisa mendunia lagi, Anda melihat bagaimana sepak bola Indonesia itu harus dibawa asuhan, saya nggak tanya siapa, tapi asuhan yang seperti apa, bukan siapa. Ya, yang paling penting adalah PSSI-nya dulu. Artinya regulasi-regulasi yang ada di sepak bola Indonesia dibenahi. Bagaimana regulasi cara pembelian klub. Pembelian klub is okay, tapi pembelian lisensi klub ini yang jadi masalah. Kemudian juga pengaturan skor harus dibenahi. Artinya pembinaan juga harus dibenahi, pembinaan usia muda, kemudian sertifikat pelatih usia muda juga harus dibenahi. Semua ini kalau seandainya semua dibenahi pelan-pelan, insya Allah sepak bola Indonesia akan bisa maju ke depannya. Oke, kita terlepas dari ngomongin soal siapa perannya apa gitu kan, andil siapa ini cetak prestasi, kita ngomonginnya juga ramai adalah pelatih Shin Tae-yong yang rumornya akan ada pergantian pelatih nih ya. Kalau menurut PSSI supaya nggak keteteran, karena melatihnya itu kan ada banyak, ada untuk timnas, kemudian juga kelompok umur, tapi dengan kualifikasi yang dimiliki oleh seorang Shin Tae-yong yang kita rekrut tentunya dengan harga yang tidak murah gitu kan, kemampuan dan juga sangat mumpuni. Melihat peruntukan Shin Tae-yong sebenarnya memang cocok untuk timnas saja atau untuk kelompok umur saja atau memang harus dipisah? Ya memang kalau harus diakui ya terlalu banyak Shin Tae-yong mengemban tugas. 2019 dia ditunjuk, itu saat itu adalah kontraknya dia sebagai manajer pelatih. Artinya bukan hanya sebagai pelatih tapi juga sebagai manajer. Dia membawahi timnas dari timnas senior, U23, U20, U23 sampai U20, U19 ya. Memang targetnya adalah Piala Dunia U20 2023 ya, yang seharusnya 2020 karena diundur jadi 2023. Nah, di tiap kelompok umur saat itu ditunjuk pelatih-pelatihnya. Misalnya di U23 saat itu Gong Ok Hyun yang sekarang melatih timnas U23 di Vietnam. Kemudian di timnas U19 saat itu ada Indra Syafri yang ditunjuk sebagai pelatih kepalanya. Sementara manajernya adalah Shin Tae-yong, pengawasnya adalah Shin Tae-yong. Nah, sekarang dalam perjalanan waktu Shin Tae-yong semua yang pegang dari timnas senior, U23, U19, hanya U16 yang bukan Shin Tae-yong, Bima Sakti masih ya. Nah, di saat kondisi pandemi ini semua event harus reschedule, mundur jadwalnya, ini tentu menjadi beban berat buat Shin Tae-yong. Bayangkan kemarin kalau seandainya timnas U23 lolos ke Piala Asia U23 ya, yang berjalan bulan ini ya. Karena dalam satu waktu, dalam satu bulan itu ada 3 event yang harus ditangani oleh Shin Tae-yong. Timnas U19 main di Tulun Cup, kemudian Piala Asia U23, dan kualifikasi Piala Asia Senior 2023. 3 event ini dalam satu waktu hanya ditangani oleh satu orang, ini pasti keteteran. Dan ya idealnya kalau saya pikir
Sintayong ini perlu diposisikan seperti kontrak awalnya sebagai manajer. Dia manajer timnas saja di timnas senior, sementara timnas U23 ada pelatih kepalanya, kemudian timnas U19 juga ada pelatih kepalanya. Sintayong yang mengawasi, ini yang saya pikir yang lebih ideal ketimbang harus memfokuskan seorang Sintayong di U19 atau U20 saja untuk Piala Dunia nanti. Iya, balik lagi ke tujuan atau niatan awalnya. Karena kan semua memang harus fokus, agak susah atau menyulitkan juga kalau fokus terbagi-bagi, malah nanti tujuannya tidak tercapai. Oke, Mas Haris tadi berbicara mengenai target juga, target Piala Indonesia atau Piala Asia, kan Indonesia di Piala Asia. Kemarin kan sudah menang, dan ini pecah rekor nih 42 tahun. Kans Indonesia di Piala Asia. Betul. Iya, kalau kemarin saat sebelum menghadapi Kuwait, Indonesia dipandang sebelah mata ya. Karena kita tahu ranking kalah dan juga menghadapi Kuwait kita 42 tahun tidak pernah menang. Tapi kenyataannya kita bisa menang. Artinya potensi itu ada di kita. Dan di kualifikasi ini dari 6 grup yang ada sampai grup F ya, bukan hanya juara grup yang bisa lolos. Juara grup otomatis lolos, sementara dicari 5 runner up terbaik dari 6 grup itu. Artinya kalau seandainya kita sudah dapat 3 poin menghadapi Kuwait, tersisa 2 pertandingan lagi menghadapi Yordania dan menghadapi Nepal. Paling tidak kalau kita bisa dapat 3 poin lagi, entah itu menghadapi Yordania atau menghadapi Nepal, insya Allah kita bisa mendapatkan 1 tiket melalui jalur salah satu runner up terbaik. Saya pikir kans itu masih ada, dan mudah-mudahan besok menghadapi Yordania para pemain timnas bisa bermain tenang, percaya diri, dan bisa kembali menang, dan kans kita untuk bisa lolos kalau besok menang ini akan lebih terbuka. Oke, jalannya masih panjang, masih terbuka lebar, dan kita pasti yakin Indonesia, timnas Indonesia pasti bisa ya. Terima kasih Mas Haris sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu.